Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Nabila Dinda Rahmania, NIM 1743, serta rekan saya Nabil Bahroin, NIM 17114, serta David Bayu Prasetyo, NIM 1768. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kajian kode etik profesi. Di sini kami mengambil kode etik profesi guru. Oke, yang pertama, profesi merupakan suatu bidang pekerjaan yang didasarkan pada suatu kompetensi atau keahlian khusus yang berbasis intelektual, praktikal, serta memiliki standar keprofesian tertentu. Sedangkan kode etik sendiri merupakan sistem norma, nilai, serta aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan perbuatan apa yang benar atau perbuatan apa yang salah, perbuatan apa yang harus dilakukan atau perbuatan apa yang harus dihindari. Kemudian, kode etik profesi sendiri memiliki fungsi yang pertama, yakni memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Di sini kami mengambil kode etik guru. Kode etik guru ini kita dapatkan dari website resminya PGRI. Di sini pgri.or.id. Kode etik guru ditetapkan pada Kongres 13 di Jakarta tahun 1973 dan disempurnakan dalam Kongres PGRI 16 tahun 1989. Ya, jadi ini kode etiknya kami mendapatkan dari sini ya. Pada pembukaan kode etik guru Indonesia disebutkan bahwa guru Indonesia merupakan insan yang layak ditiru oleh peserta didik yang berpegang teguh pada prinsip ing ngarso sung tulodo ing madya mangunkarso tutwuri handayani. Namun, di balik kode etik yang telah ditetapkan, masih banyak juga guru yang tidak menepati atau belum bisa mentaati sumpah atau janji yang telah disebutkan. Seperti pada kode etik bagian 2 yang berisi tentang sumpah atau janji guru Indonesia, pasal 3 ayat 1 yang berbunyi, setiap guru mengucapkan sumpah atau janji guru Indonesia sebagai wujud pemahaman, penerimaan, penghormatan, dan kesediaan untuk mematuhi nilai-nilai moral yang termuat di dalam kode etik guru Indonesia sebagai pedoman bersikap dan perilaku baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Seperti yang kita tahu, di masyarakat sendiri masih terdapat beberapa atau mungkin banyak guru yang belum bisa memenuhi pedoman bersikap dan berperilaku seperti yang telah dituliskan di dalam kode etik guru. Di sini terdapat beberapa contoh kasus yang sering terjadi pelanggaran pada kode etik guru. Ada kasus korupsi, ada tindak kekerasan fisik, tindak kekerasan verbal, kemudian juga ada tindak pelecehan seksual seperti itu. Kemudian kita masuk di yang berisi tentang nilai-nilai dasar dan nilai-nilai operasional. Dari berbagai contoh pelanggaran kode etik guru, yang paling banyak terjadi adalah tindakan kekerasan fisik. Berikut merupakan beberapa video yang menunjukkan masih sering terjadinya tindak kekerasan fisik kepada murid yang melanggar kode etik pasal 6 ayat 1E dan 1F. Nah, di mana di sini kita bisa lihat pasal 6 ayat 1 yang berisi tentang hubungan guru dengan peserta didik. Di poin yang E, ini guru secara
perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik. Kemudian pada poin yang F, guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan. Sekarang kita lihat terlebih dahulu video yang ini. Yang pertama sebelah kiri bawah ini kekerasan dilakukan oleh guru di SMK Kesatrian Purwokerto pada tahun 2018. Nah, saat ini guru ini mengatakan kepada murid-murid lainnya, jika temannya ini nanti menangis, jangan ditertawakan ya, karena ini benar-benar sakit. Ucapnya guru itu seperti itu. Jadi di tindak kekerasan ini, guru ini sudah merencanakan atau memang dengan sengaja memukul siswa ini dengan sangat keras, sehingga sampai guru tersebut mengatakan jangan ditertawakan kalau temannya menangis kesakitan, seperti itu. Nah, sebelum memukul, bahkan guru ini melakukan seperti pemanasan dengan tangan kirinya di pipinya dengan memberi sentuhan pada pipinya yang akan ditampar. Setelah itu lalu ditampar dengan sekerasnya. Nah, itu pada video yang pertama. Kemudian ini video yang kedua, yaitu kekerasan dilakukan oleh guru SMK Mutu Kota Pasuruan. Nah, kalau di video yang kedua ini kekerasannya itu dilakukan, kalau dilihat dari videonya itu karena hukuman ya, dan hukumannya itu di banyak siswa, sehingga siswa ini baris terlebih dahulu, kemudian menunggu giliran ditampar oleh gurunya itu secara massal. Jadi antri gitu ya, ditampar sama gurunya itu nunggu antrian. Nah, ini giliran yang terakhir oleh gurunya ditampar di depan teman-temannya. Nah, itu ini di SMK Mutu Kota Pasuruan. Nah, sedangkan di video yang ketiga di sebelah kanan bawah itu video kekerasan dilakukan guru SD Purwosari Kediri, di SD Purwoasri Kediri dengan menempeleng hingga berdarah. Nah, ini korbannya ketika setelah ditempeleng di bagian hidungnya ada darah yang keluar, hingga orang tuanya dan polisinya datang di tempat sekolahnya untuk menindaklanjuti kekerasan yang dilakukan oleh gurunya tersebut. Jadi dari sini jelas guru sudah melanggar kode etik di pasal 6 ayat 1 poin E dan F, 1E dan F ya. Yang di poin E itu seharusnya guru secara perorangan atau bersama-sama secara terus-menerus berusaha menciptakan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan bagi lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik. Jadi harusnya itu mengembangkan suasana yang itu membuat peserta didik senang untuk terus belajar. Kemudian di poin F, guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik. Nah, jika terjadi kekerasan ini,
ya sudah bisa kita tahu bahwa guru ini tidak dilandasi dengan rasa kasih sayang. Nah, seharusnya itu guru juga menganggap peserta didiknya sebagai anaknya sendiri, seperti itu simpelnya. Kemudian jika kita kaji dulu, jika kita kaji dari ketiga video sebelumnya itu, guru melakukan tindak kekerasan itu juga pastinya ada alasan. Nah, alasan ini mungkin yang dikatakan oleh guru sebagian besar karena anaknya nakal. Nah gitu, tapi alasan itu sebenarnya juga bisa kita kaji lebih dalam lagi. Guru melakukan kekerasan ini memang anaknya ini nakal, atau memang gurunya ini temperamen, sedikit-sedikit marah, dan sekalipun beliau marah langsung melakukan tindak kekerasan pada peserta didiknya. Nah, ketika guru itu mengatakan alasannya melakukan kekerasan karena anaknya nakal, nah dari sini harus kita kaji lebih dalam lagi tolak ukur nakal, sehingga peserta didik itu bisa dikatakan nakal itu seperti apa. Nah, itu tolak ukurnya yang memang masih belum jelas. Kadang guru ada menganggap siswa A itu sifat dan perilakunya itu sudah kelewat batas nakalnya. Nah, kemudian guru B melihat siswa A tersebut masih menganggap siswa itu perilakunya masih wajar-wajar saja. Nah, itu kan masih kurang jelas. Tolak ukurnya itu mungkin di peraturan kode etik itu juga kurang jelas. Misalnya kalau ada kekerasan seperti ini, itu tolak ukurnya bisa diperjelas sehingga mungkin ada hukuman atau tindak lanjut dari kekerasan guru tersebut yang bisa lebih dipertimbangkan lagi. Karena memang guru ini melakukan kekerasan, ada juga ya seperti zaman dahulu ya, tindak kekerasan itu mungkin bisa dikatakan sebuah hal yang wajar, karena guru itu juga bertujuan agar mental atau keluaran hasilnya peserta didik itu mentalnya nanti jadinya lebih kuat, dan hasilnya pun dari orang dulu sama anak yang sekarang itu ya kita tahu anak yang sekarang itu kebanyakan manja. Nah, sedangkan kalau di dulu karena kekerasan itu sudah biasa dilakukan, ya jadi mentalnya kuat-kuat. Nah, ini ada video yang pertama, yaitu guru yang menegur peserta didiknya karena merokok di kelas. Nah, ini peserta didiknya memegang kepala guru tersebut, namun guru itu masih sabar. Nah, teman yang lainnya malah ngevideo. Nah, ini itu kita lihat perilaku siswa tersebut kepada gurunya. Ini malah gurunya akan dipukul sama siswa tersebut. Nah, jika guru melakukan tindak kekerasan, jika kita lihat di video yang pertama ini, peserta didiknya seperti ini. Lalu jika guru itu melakukan tindak kekerasan, menurut kalian bagaimana? Apa guru itu masih salah? Guru ini salah gitu ya? Kalau menurut saya ya guru ini jika melakukan kekerasan ya tidak salah menurut saya. Namun di sini guru ini masih menjunjung tinggi kode etik, yaitu pasal 6 ayat 5A. Nah, guru ini lebih memilih
melakukan prosedur dengan cara melapor ke atasannya, mungkin ke ketua kepala sekolah, melapor kalau ada siswanya yang melakukan tindak tidak patut, tidak pantas tanpa melakukan tindak kekerasan pada peserta tersebut. Jadi guru ini masih menjaga profesionalnya sebagai guru yang tidak melakukan tindak kekerasan. Kemudian ini ada di video yang kedua, yaitu kalau di video yang kedua ini kita dapat dari film sebenarnya, cuman kita kasih contoh. Nah, ini di rekamannya tidak ada suaranya ya, jadi waktu ditarik tadi itu siswanya itu mengatakan, "Kenapa Pak?" Terus gurunya bilang, "Udah salah pakai nanya, melawan." Nah, kemudian dengan refleks gurunya langsung menampar siswa tersebut. Nah, jadi jika di video kedua ini di sini guru menampar karena ulah siswanya yang sudah tahu salah tapi melawan, sama seperti di video yang pertama, cuman bedanya di guru yang pertama gurunya masih diam, tidak melakukan tindak kekerasan, namun tetap masalahnya itu diangkat ke kepala sekolah, ke pihak kepolisian dengan tidak melakukan tindak kekerasan. Nah, sedangkan di video yang kedua ini siswa sudah tahu salah dan melawan, kemudian respon gurunya itu melawan dengan tindak kekerasan. Nah, dari selain melanggar kode etik, tindakan-tindakan tersebut juga melanggar hukum, dan ini ada beberapa hukum yang menjerat. Itu yang pertama di pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Kemudian di pasal yang kedua yaitu pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ayat 1, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Kemudian di pasal yang ketiga yaitu pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan paling sedikit 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah. Selanjutnya masih di bagian 3 kode etik, nilai-nilai dasar dan nilai-nilai operasional. Di sini terdapat video yang berisi tentang tindak kekerasan verbal. Jadi sebenarnya tindak kekerasan verbal ini juga banyak terjadi di Indonesia, namun kelompok kami sedikit kesulitan mencari contoh videonya di internet sehingga kami dapatnya video di luar negeri. Nah, di dalam video ini dijelaskan bahwa terdapat seorang siswa sekolah dasar, dia sewaktu ujian itu hanya bisa mengerjakan 13 soal dari 50 soal yang diberikan. Soal yang diberikan hanya sekedar pengurangan saja. Sangat mudah, namun dia tidak bisa menyelesaikannya, hanya menyelesaikan 13 soal saja. Kemudian guru tersebut menulis
tulisan di lembar jawaban anak tersebut sebuah ejekan yang berisi benar-benar menyedihkan. Dia cuma menjawab 13 soal dalam 3 menit. Ditambahkan dengan emot sedih seperti itu. Seharusnya seorang guru tidak melakukan kekerasan verbal tersebut, tidak membuli anak tersebut meskipun kemampuannya hanya bisa menjawab 13 soal dalam waktu 3 menit. Tidak seperti teman-temannya yang lain yang mungkin bisa menjawab semua soal 50 soal dalam 3 menit seperti itu. Kalau di Indonesia sendiri mungkin kekerasan verbal ini banyak dikatakan beberapa guru mungkin ada yang bilang kalau misalkan muridnya tidak bisa itu mengatakan kamu itu bodoh, kamu itu tolol, kamu itu nggak bisa apa-apa, masa gini aja nggak bisa. Nah itu sebenarnya termasuk kekerasan verbal yang mana kekerasan itu bisa membuat mental peserta didik itu menjadi turun seperti itu. Dan di sini kekerasan verbal ini melanggar kode etik pasal 6, masih di pasal 6 ayat 1 poin G dan I, yaitu yang pertama poin G, guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik. Jadi jika gurunya melakukan kekerasan verbal seperti itu, secara otomatis peserta didik akan berkembang akan tumbuh kembangnya itu negatif karena dia merasa oh ya kok aku gak bisa kayak teman-temanku, kok aku gini, dia mentalnya itu akan turun seperti itu. Kemudian untuk poin I, guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya. Dari contoh video di sini juga guru tersebut sudah merendahkan martabat peserta didiknya dengan mengatakan tidak mengakui kemampuan peserta didiknya. Kemudian kalau di Indonesia sendiri juga sama, itu bisa kalau guru mengejek atau membuli peserta didiknya itu dengan kata-kata yang kurang baik didengar seperti tolol, bodoh, dan yang lainnya, itu juga akan merendahkan peserta didik tersebut. Kemudian masih di bagian 3 juga, nilai-nilai dasar dan nilai-nilai operasional. Di sini terdapat tindak kekerasan yang juga banyak terjadi, yaitu tindak pelecehan seksual. Yang mana tindak pelecehan seksual ini melanggar kode etik pasal 6 ayat 1 bagian I dan O. Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya. Sudah jelas sekali jika guru mencabuli atau melakukan tindak seksual kepada muridnya, itu juga termasuk merendahkan martabat peserta didiknya. Kemudian untuk poin O, guru tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral, dan agama. Sudah jelas juga jika guru melakukan tindakan tersebut udah pasti melanggar norma sosial, kebudayaan, moral, serta agama, serta melanggar kode etik guru bagian 3 pasal 6 ayat 1. Seperti itu. Di video ini yang pertama, ini video pengakuan dari salah satu orang yang berani speak up tentang dia dilecehkan sewaktu SD, tapi dia baru speak up sekarang tentang pengalamannya itu. Dia memiliki guru. Sebenarnya ini ceritanya banyak sih, dia gak sekali 2 kali dilecehkan sama guru yang berbeda juga. Jadi di video ini dia itu menceritakan tentang kejadian sewaktu dia SD. Dia itu dilecehkan gurunya dengan cara sewaktu dia bertanya kepada gurunya, "Pak, ini caranya bagaimana ya?" Karena dia emang termasuk anak yang bisa dikatakan pintar dan ambis juga. Jadi dia sering tanya kepada gurunya itu. Kemudian gurunya itu memberi jawaban, namun dengan cara kayak menunjukkan caranya itu dengan
dia hadap ke meja, gurunya memberitahu caranya itu dari belakang, berdiri di belakangnya anak ini, sambil memegang tangan, terus sambil mengelus-ngelus paha seperti itu. Nah, awalnya dia itu cuma merasa orang dewasa itu yang dilakukan selalu benar, seperti itu. Dan dia baru merasa kalau itu termasuk tindak pelecehan seksual itu sewaktu dia sudah memasuki SMP kalau nggak SMA, seperti itu. Dan itu nggak dilakukan satu guru saja, yang dialami itu ada 3 guru kalau nggak salah. Kemudian yang kedua ini ada video guru mencabuli siswanya. Nah, di sini juga diketahui videonya itu beredar di Kalimantan Barat. Di sini juga sudah diketahui tidak hanya melanggar kode etik guru, kode etik dia sebagai guru, namun juga sudah melanggar pasal undang-undang seperti yang disebutkan sebelumnya, pasal undang-undang nomor 23 pasal berapa tadi ya? Sebentar, saya lupa. Nah, ini Undang-Undang nomor 23 pasal 82. Di sini juga di setiap orang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan denda 300 juta, paling banyak, paling sedikitnya 60 juta, seperti itu. Kemudian masih di bagian 3, yaitu nilai-nilai dasar dan nilai-nilai operasional. Masih di pasal 6 juga ayat 1 yang berisi tentang hubungan guru dengan peserta didik. Nah, kita sekarang mengkaji berdasarkan berita-berita yang sudah kita lampirkan di depan tadi. Jadi untuk di poin A ini, contohnya itu tertulis poin A, guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Nah, untuk contoh kasusnya di ayat 1A ini juga ada guru yang tidak profesional, hanya memberi tugas tanpa adanya bimbingan, arahan, dan evaluasi. Jadi guru itu hanya memberi tugas saja tanpa memberi bimbingan atau materi sedikit pun. Setiap kali pertemuan beliau hanya memberikan tugas. Nah, itu tidak profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta evaluasi proses hasil pembelajarannya. Nah, untuk di poin C, guru mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran. Nah, ini seperti yang di kasus sebelumnya itu tadi, guru itu membeda-bedakan siswanya baik dari segi kemampuan atau yang lain yang bersifat subjektif. Jadi misal guru ini menjawab pertanyaan anak peserta didiknya yaitu A dan B, dimana peserta didik A dan B ini sama-sama bertanya, misalnya 1 ditambah 1 itu sama dengan berapa, Bu? Kemudian yang anak B juga bertanya seperti itu. Nah, namun guru ini membeda-bedakan. Guru menjawab di anak yang A itu dengan jelas, dengan rinci sampai anak A itu paham. Sedangkan ketika guru menjelaskan di anak B dijelaskan secara singkat saja, karena di sini guru itu tidak adil atau guru itu subjektif, karena guru melihat anak yang B ini kemampuannya kurang, jadi guru menganggapnya kalau saya menjelaskan secara detail ya percuma saja karena anak B ini tidak akan paham. Nah, seperti itu. Padahal harusnya guru ini justru harus memberi
penjelasan yang lebih detail kepada anak yang B agar anak B ini bisa paham juga seperti anak yang A. Jadi harusnya itu berhak atas layanan pembelajarannya dengan karakteristik peserta didik itu secara individual berbeda-beda. Nah, kemudian di poin J, guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil. Jadi di sini itu memandang semua tindakan peserta didiknya. Nah, yang dipandang atau yang ditindaki itu tindakan peserta didiknya secara adil. Jadi jangan pilih-pilih juga. Jadi guru itu maksudnya untuk tindakan dan pandangan itu kepada tindakan peserta didiknya itu secara adil. Contohnya itu guru memandang tindakan peserta didik dengan sebelah mata dan selalu mencari celah kesalahan sekalipun yang dia lakukan itu benar. Maksudnya itu seperti ini. Ada murid A dan B itu sama-sama melakukan tindakan yang benar. Tindakan kedua anak ini sudah benar, namun karena guru ini merasa jengkel sama anak yang B, maka tindakan anak B ini meskipun benar masih saja dicari kesalahannya karena guru ini sudah terlanjur mempunyai rasa jengkel kepada anak B. Nah, itu kan tidak adil, padahal tindakan anak A dan B ini sama-sama benar. Ya mungkin saja ketika dulu guru memulai mempunyai rasa jengkel itu ketika anak B ini pernah melakukan kesalahan, jadi gurunya jengkel. Padahal anak yang pernah melakukan kesalahan tidak selamanya dia salahkan, bahkan mungkin ada saatnya dia itu justru lebih unggul daripada teman-teman lainnya. Nah, itu kemudian di ayat 4 hubungan guru dengan sekolah dan rekan sejawatnya. Nah, ini yang poin G, guru menjunjung tinggi martabat profesionalisme dan hubungan kesejawatan dengan standar dan kearifan profesional. Yang C, guru membasiskan diri pada nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan dalam setiap tindakan profesional dengan sejawat. Nah, di poin G sama J ini biasanya itu dilanggar dengan secara bersamaan itu ketika seperti di contoh kasus yang sudah dikatakan pertama tadi, yang sudah dilampirkan kasus banyak tadi, itu salah satunya guru selingkuh dengan rekan sejawatnya. Nah, dari perselingkuhan tersebut di poin G itu sudah melanggar karena tidak menjunjung tinggi martabat profesionalisme dan hubungan kesejawatan. Nah, kemudian di poin J itu melanggarnya nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan dalam setiap tindakan profesional dengan sejawatnya. Nah, kemudian di ayat 5 hubungan guru dengan profesi, yaitu yang G, guru tidak menerima janji, pemberian, dan pujian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan-tindakan profesionalnya. Nah, ini pelanggaran ini bahkan sering kali terjadi, khususnya juga di Indonesia. Contohnya itu guru menerima pemberian dari siswa atau orang tua siswa demi mempengaruhi keputusan gurunya. Nah, keputusan guru atau tindakan-tindakan guru ini seperti pemberian nilai kepada anak tersebut atau kepada anaknya. Jadi guru disogok dengan pemberian, misal pemberian uang atau apa, janji kepada guru tersebut, sehingga keputusan guru atau tindakan guru menjadi tidak profesional. Nah, kemudian di ayat 7 yaitu hubungan guru dengan pemerintah. Di poin E ini guru tidak melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara. Nah, kalau di ini itu merupakan contoh kasus
Yang di depan tadi yaitu guru melakukan korupsi atau pungutan liar terhadap siswa demi keuntungan pribadi. Nah, kalau di contoh kasusnya tadi itu kan korupsi dana BOS yang hingga 42 miliar. Nah, itu akibatnya merugikan negara. Harusnya 42 miliar itu bisa digunakan untuk operasional sekolah, tapi karena dikorupsi 42 miliar, maka ini akan mengakibatkan kerugian negara. Kita masuk kepada faktor penyebab. Yang pertama yaitu miskonsep atau gagal konsep. Adanya konsep yang salah dalam memberikan hukum atau efek jera yang diberikan kepada peserta didik. Seharusnya hukuman yang diberikan harus tetap dalam konteks yang mendidik. Kemudian yang kedua adalah kurangnya kesiapan fisik, emosional, dan mental. Nah, ini untuk para guru, yaitu faktor kelelahan, emosi yang tidak stabil, serta gangguan psikis menjadi latar belakang terjadinya tindakan pelanggaran guru, yaitu kode etik. Yang ketiga adalah kurangnya penanaman budi pekerti di sekolah. Pelajaran budi pekerti sekarang sudah tidak ada lagi, malah ada isu untuk pelajaran agama yang di dalamnya ada pelajaran budi pekerti akan dihapuskan. Kemudian yang keempat, kemajuan zaman milenial mempengaruhi peserta didik. Jadi tidak menghargai guru karena di kelas main HP terus sebagainya. Kemudian kita masuk kendala mewujudkan kode etik. Yang pertama adalah pendidikan dan kualitas pribadi guru. Karena guru dari berbagai macam latar belakang dan lulusan, jadi kualitasnya akan berbeda-beda dalam mewujudkan kode etik. Yang kedua adalah sarana dan prasarana pendidik. Sarana dan prasarana untuk pendidikan ini juga berpengaruh kepada emosional dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kedudukan, karir, dan kesejahteraan guru. Nah, ini sangat penting ini, kedudukan. Biasanya jika kedudukannya tinggi akan semena-mena kepada guru yang kedudukannya rendah. Yang terakhir adalah kebijakan pemerintah dalam sistem pendidikan. Ya, ini adalah PR bagi pemerintah bagaimana membentuk sistem pendidikan dan kebijakan upaya untuk mewujudkan kode etik guru di negara ini, karena masih banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan melanggar kode etik guru. Kemudian ini adalah masuk kepada solusi dari permasalahan-permasalahan. Nah, ini dalam sebuah jurnal Puji Astuti dari UNS, etika profesi sebagai upaya preventif untuk meminimalisasi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh guru. Nah, Dewan Kehormatan Guru Indonesia harus bekerja keras melaksanakan perannya sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam upaya pencegahan terjadinya tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugas. Nah, ini preventif, yaitu pencegahan ya, preventif, yaitu pencegahan di awal. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Masyarakat sebagai konsumen harus ikut berperan sebagai kontrol pelaksanaan etika guru. Jadi guru itu tidak hanya berhubungan dengan siswa, juga berhubungan dengan masyarakat sekitar. Kemudian jurnal selanjutnya oleh Muhammad Farhan dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul Formulasi Kode Etik Pendidik dalam Perspektif Pendidikan Islam. Nah, ini dari sudut pandang Islam. Pendidik harus senantiasa menjaga profesinya dengan memperbaiki pribadinya dengan akhlak yang mulia. Kemudian harus meluruskan niat,
dalam rangka untuk menjalankan tugas suci. Tugas mendidik adalah tugas suci, mencerdaskan bangsa sebagai dalam pembukaan UUD, dan senantiasa meningkatkan profesionalitas sebagai pendidik. Dengan kegiatan tersebut diharapkan pendidik akan mampu melaksanakan profesinya secara optimal. Kemudian solusi yang ketiga dari Ahmad Jaki, Stika Anukaya Gulu Sumenep, dengan judul Kode Etik Guru dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik, Reaktualisasi dan Pengembangan Kode Etik di Madrasah Aliyah Darul Amin. Ini penelitian tentang pengembangan kode etik di MA Darul Amin dilakukan agar kode etik yang ditetapkan semakin membuat guru memiliki dedikasi dan profesionalitas dalam proses pendidikan. Strategi yang harus diperhatikan adalah rekrutmentasi guru. Nah, ini sangat penting. Sekolah harus merekrut seorang guru dengan kepribadian yang baik. Itu salah satunya agar menjalankan kode etik dengan baik, tidak melanggarnya. Dan kemudian upaya peningkatan mutu serta profesionalitas melalui kode etik guru ataupun berbagai macam kegiatan baik secara formal maupun non formal. Nah, jadi solusi dari tim kita sendiri dan merangkum dari jurnal tersebut, yang pertama adalah teguran. Teguran ini sebagai langkah awal jika terdapat tenaga pendidik atau guru melanggar kode etik guru. Ini langkah awal. Kemudian yang kedua adalah peringatan tertulis. Ini harus ada peringatan tertulis agar guru tidak mengulanginya lagi. Kemudian yang ketiga adalah penundaan pemberian hak guru. Nah, jika ada pelanggaran dan itu sudah diulangi lagi, maka langkah ini cukup bagus menurut tim kami karena agar jera dalam hal menunda pemberian hak seperti gaji dan lain sebagainya. Kemudian penurunan pangkat. Nah, ini yang sangat membuat jera karena pangkat dari guru akan diturunkan jika melakukan pelanggaran kode etik. Kemudian ada lagi jika pelanggarnya sudah mentok, maka akan diberhentikan dengan hormat atau secara tidak hormat. Jadi dalam solusi ini adalah pemberian sanksi sebenarnya. Pemberian sanksi yang harus diperkuat agar pelanggaran-pelanggaran kode etik tidak dilakukan lagi. Nah, ini adalah daftar pustaka dari apa yang kita masukkan ke dalam PowerPoint ini. Sangat banyak ya, dari YouTube, dari berita-berita, dari jurnal-jurnal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya enak lah, kak kaku aku ya. Nggak langsung nggak enak. Kaku pak ya. Iya benar enak pak. Langsung kok improve aku lebih. Ya apa? Lagi kok nggak partisip yo.